Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh rakyat Indonesia, salam sejahtera, salam persahabatan. Yang nomor satu, saya mau menyampaikan sedikit sama Ibu Mega yang kemarin mengusung Bapak Ahok Basuki Cahayapurnama dan Bapak Ganjar Pranowo. Apakah Ibu Mega sudah yakin? Apakah Ibu Mega sudah yakin suruh maju orang dua ini, duet Pak Ganjar dan Pak Ahok? Apa Ibu tidak takut? Masa tidak ingat dulu pilihan gubernur Pak Ahok kan dipenjarakan karena musuhnya itu sip, cerdas, pintar ngomong. Apa dia takut nanti Pak Ahok dipenjarakan lagi? Dia kan cerdik, pintar, cerdas, pintar ngomong doang. Hati-hati loh Bu, nanti dipenjarakan lagi bagaimana? Ya kalau Pak Ahok aja yang dipenjarakan, kalau sama Pak Ganjar bagaimana itu? Nggak ngeri? Mau kepingin jadi gubernur, lawan politiknya yang dipenjarakan. Jangan-jangan nanti lagi ini tahun 2024 Pak Ahok dipenjarakan lagi. Jangan sampai ya. Hati-hati Bu Mega, hati-hati. Jangan sampai kena jerat lagi. Karena lawannya itu cerdas, pintar, maksudnya pintar menjebak. Dia punya jaring, pintar pakai jebakan dia. Pendukungnya aja kalau mau maju takbir terus itu, walaupun tidak sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus begitu, tidak ada yang kata-kata lain. Kalau Allahu Akbar itu adzan, sholat 5 waktu mau sholat itu kan adzan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu ndak apa-apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau jihad itu yang mana? Kita ini sudah merdeka. Kalau mau nyalon presiden silakan, Pak Ganjar silakan, Pak Ahok silakan, capres dan cawapres, tapi hati-hati Ibu Mega, nanti orang dua itu kejebak loh. Harus hati-hati ya. Sama saya pesan sama itu yang dulu jadi gubernur, sekarang gubernur DKI, sekarang mau nyapres, saya pesan. Saya juga tidak kenal sama gubernur yang dulu DKI, sekarang mau nyapres itu, yang diusung Nasdem Pak Surya Paloh, boleh nyapres, silahkan, tidak apa-apa. Tapi pakai akhlak, jangan menjarakan Ahok lagi. Jangan-jangan Pak Ganjar Pranowo kamu penjarakan, tidak boleh, haram hukumnya. Kau jadi gubernur
tapi di atas penderitaan orang lain. Boleh, silakan jadi gubernur, silakan mau nyalon presiden, silakan, tapi akhlaknya dipakai, harus mempunyai akhlakul karimah. Katanya orang Islam, akhlak tidak dipakai. Jangan. Saya ini kok tidak suka sama calon-calon ini. Enggak, saya ini orang fair, saya ini orang tengah-tengah. Siapa saja boleh, polisi, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, yang mau menyalonkan siapa boleh, tapi akhlak harus bagus. Jangan menindas sama yang lain. Itu pesanku. Tapi orang-orang itu bilang Pak Anies, saya juga tidak kenal, saya juga tidak pernah kenalan sama dia, cuma saya pesan begitu aja. Jangan kau menjelek-jelekan orang lain. Jangan kau menjelek-jelekan orang lain. Perbaikilah hatimu, bersihkanlah ucapanmu. Silakan mau calon presiden, silakan, tapi jangan kau ulangi lagi memenjarakan orang lain. Bersaing yang sehat, fikir sehat, ucapan sehat, hatinya yang sehat. Kalau mau berjalan harus yang sehat, jangan menginjak-injak lawannya. Maju bersama, bersaing yang sehat. Itu pesan saya. Kalau saya ini bukan pernah mondok, enggak, sekolah MI enggak, tamatan saya apa? SD, sekolah dasar. Orang tua saya tidak mampu. Kalau orang tua saya mampu, saya mencalonkan presiden. Seperti itu Bapak Proklamator Pak Soekarno. Itulah bisa dicontoh itu, Bapak berjuang. Terus sekarang sudah merdeka, diperjuangkan seluruh rakyat Indonesia, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, campur semua ikut berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang sudah merdeka, keturunan orang Yaman, bukan keturunan orang Yaman semua, keturunan Cina, keturunan orang India, keturunan orang Belanda, Jepang, seluruh negara kalau tinggal di Indonesia, aturan Indonesia itu harus dipakai. Kalau tidak dipakai, digusur kamu sama orang pribumi. Kamu jangan macam-macam sama orang pribumi. Orang pribumi, apalagi seluruh Indonesia, tidak bisa kau kacau, tidak bisa. Apalagi yang agama-agama baru itu atas nama Islam, tapi kerjaannya apa? Ngebom. Sedangkan Allah itu tidak suka manusia itu menghancurkan, itu tidak suka. Tahu itu, mikir. Katanya orang Islam, tapi pekerjaannya ngebom. Pikir itu, ayo. Bani kadrun yang mau komentar, kepingin tahu siapa orangnya, munculkan di media sosial. Kalau kau berani mengomentari saya. Islam tapi tidak tahu artinya Islam.
mondokmu di mana, ngajimu di mana? Kau Islam sudah hafal Quran sama artinya? Belum. Makanya kalau ngajimu cuma di YouTube, cuma baca-baca itu aja, ngawur jadinya. Kalau calon presiden silakan, tapi jangan memenjarakan orang lain lagi ya, haram hukumnya. Gaji yang kau nikmati, kau memenjarakan orang itu, hukumnya haram. Bersainglah yang waras kalau kau orang Islam. Al muslimu man saliman muslimu milisani wayadi. Orang Islam itu harus bisa mengamankan sesama Islam, harus bisa mengamankan non-Islam dan semua dari gangguan tangan dan lisan ucapan. Lidah itu sangat tajam, lebih tajam dari silet. Kalau disuruh untuk mengamankan, kenapa jihad itu, ngebom itu, apakah tidak dosa itu? Kalau tuh yang meninggal itu masih punya anak kecil, jadi anak yatim, termasuk kau pembunuh. Mikir, ayo kalau mau menentang saya, di mana akhlakmu, di mana pikiranmu, di mana hatimu? Orang Islam kok tidak tahu Islam. Itu cuma lisanmu aja, itu kata-katamu aja Islam, tapi hatimu pembunuh. Kalau kau ngebom, katanya jihad. Aku mau tanya, siapa ustadz yang paling handal berhadapan dengan saya? Orang itu minta kepada Allah, ingin mati husnul khotimah. Yang namanya mati husnul khotimah itu seperti apa? Kalau bisa, saya acungi jempol aku mau berguru sama kamu. Itu dipikir, kalau ingin mati husnul khotimah, artinya apa? Bagaimana caranya kalau mati husnul khotimah? Orang mati bunuh diri pakai bom, dikatakan jihad, masuk surga. Surganya nenekmu. Yang punya itu Allah, yang punya surga neraka itu Allah, yang menentukan itu Allah. Bukan kok kamu, bukan kok HTI, FPI, JAD. Islam yang baru itu apa itu? Islam yang baru itu Khalifatul Muslimin. Bullshit, omong kosong itu. Negara Indonesia itu Pancasila, tidak bisa diberubah. Kalau ada yang merubah, pasti kamu kena ciduk, kena gusur dong. Negara Indonesia itu sudah ada yang menjaga, Allah dan wali-wali Allah seluruh Indonesia. Kalau ada Islam baru yang akan mendirikan, kalau ada orang yang jihad, tidak bisa kau menghancurkan Indonesia. Karena sudah dijaga Allah sama wali Allah. Bukan kayak kamu, ngakunya Islam, ngomongnya sedikit-sedikit Quran, dalil, tapi goblok. Ya bisanya ngomong, tapi aslinya goblok, bego. Katanya orang Islam tapi tidak tahu artinya Islam itu apa. Islam itu sama saja dengan selamat, harus bisa menyelamatkan seluruh umat. Biarpun orang Kristen, jangan kau lukai. Tahu namanya perbedaan,
bisa nggak menghargai orang lain? Kalau kamu kepingin dihargai orang lain, hargai orang lain dulu. Sedangkan ucapanmu jelek. Kalau ada orang ngomong jelek sama kamu marah-marah. Pokoknya begini, kalau mau nyalon presiden silahkan, jangan menjelek-menjelekan orang, jangan murtad-murtadkan orang, jangan kafir-kafirkan orang. Kalau kamu bisa berbuat baik sama orang, orang bisa tersenyum sama kamu, orang tidak sakit hati sama kamu. Semua tidak mengenal agama, seluruh Indonesia. Agama itu macam-macam. Harus saling menghargai. Allah itu tidak suka orang yang merusak. Allah itu tidak suka sama orang yang mencaci maki sesama. Bukan sesama Islam, bukan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas, hablum minallah. Urusan sama Tuhanmu silakan, ayo. Terus urusan sama manusia itu bukan agama, ngerti enggak? Itu yang Habib itu yang suka menghina orang. Habib kok bilang lonte. Habib apa itu? Habib apa? Panggilan Habib itu tahu enggak kamu? Apa artinya Habib itu? Aku kepingin tahu. Kalau sudah dipanggil Habib itu yang bagus ucapannya. Allah itu, sekali lagi ya, Allah itu tidak suka orang-orang itu menghina sesama manusia, saling menjatuhkan, menginjak-injak. Tidak boleh. Merusak juga tidak boleh. Apalagi kau ngebom. Itu bagi agama yang baru-baru itu, suka takbir tapi ngebom, menyakiti orang. Allah itu tidak boleh, tidak suka menyakiti sesama. Harus rukun, berjabatan tangan. Nah itu baru jempol. Kalau kau memang Islam, ngaji dulu, khatapan Quran dulu kepada kiai-kiai, kepada ustadz yang ngerti, bukan ustadz-ustadzan, bukan kiai abal-abal. Berani ceramah di atas panggung tapi menghina orang lain. Pantaskah itu? Benarkah itu? Ayo, silakan komentar. Muncul di media sosial, benarkah itu? Agama yang mana yang boleh membenci orang lain, yang menyakiti orang lain? Tidak boleh, apalagi Islam. Orang Islam itu harus bisa mengamankan sesama Islam, semua manusia, dari gangguan tangan dan lisannya. Makanya dari itu, kalau orang Islam itu tidak boleh mukul orang, tidak boleh menghina orang. Mulutmu, kalau orang menghina orang, suka mencaci maki orang, ceramahnya ya umpama, termasuk mulutmu itu busuk. Kalau mulutnya orang suci, kalau mulutnya orang putih, keluarannya itu bagus. Jadi ceramah ke sana, ceramah ke sini, orang itu semua senang. Jangan orang Islam. Orang Kristen kalau mendengar orang Islam ceramah suka, kalau ceramahnya mencerahkan hati. Agama yang baru-baru ini ceramahnya ngawur, mencela orang, mencaci maki orang, mengkafirkan orang. Itu bukan urusanmu. Biar agama lain pembicaraan agama itu. Kalau kamu agama Islam, bicara dengan agama Islam. Islam kok cuma di bibir,
tapi kelakuanmu, akhlakmu bukan Islam. Sudah paham kalau orang Islam itu harus melindungi sesama, nas manusia semua, harus saling tolong menolong. Nomor satu, kalau mau jadi presiden, jadilah presiden yang baik, ngomongnya yang baik, jangan memenjarakan orang lagi, jangan memenjarakan lawannya lagi, bersaing yang baik. Itu dari saya. Kalau nanti ada agama yang baru, ada keturunan luar, keturunan Cina, keturunan India, keturunan Arab Saudi, keturunan Yaman, kalau macam-macam akan digusur. Jangan macam-macam sama Indonesia. Bapak proklamator Bung Karno memersatukan bangsa, tidak membeda-bedakan yang satu dan yang dua. Tahu kamu? Sudah paham? Kalau nanti setelah saya ini ngomel-ngomel ini, kalau ada agama baru yang jihad-jihad yang ngebom lagi, termasuk bodoh itu, neraka. Ada ustadz itu yang bicara, bagaimana ustadz kalau orang yang mati kena bom itu, yang jihad katanya masuk surga. Ustadz koplak. Kamu ya, saya peringatkan kepada ustadz yang katanya masuk surga itu, yang bom bunuh diri itu, goblok kamu. Terus terang aku katakan goblok. Kamu kok hafalkan setebal gini hadis-hadis, tapi pembicaraanmu itu salah. Betul, salah kau. Jadi orang itu jangan menyakiti orang, jangan menghina orang. Kalau kau mau agama Kristen, bicaralah dalam agama Kristen, jangan ngurusi agama lain. Kalau agamamu Islam, ceramahlah dengan agama Islam. Bicara dengan kitab Islam. Jangan kau menyeleweng keluar dari rel membicara agama yang lain. Sedangkan agamamu saja belum tentu benar, ucapanmu aja belum tentu benar. Al-insanu makhlul khata'an nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kamu tidak mengakui itu. Banyak salah dan lupa manusia itu. Makanya kalau ngomong jangan ceplas-ceplos. Sebelum ngomong dipikir dulu. Kalau saya ngomong ini tersinggung enggak orang lain? Kalau saya ngomong begini sakit enggak orang lain? Gitulah. Saya katakan kepada seluruh kiai, semua ustadz-ustadz yang mau ceramah, kalau mau ceramah, ceramahlah seperti saya. Agamamu Islam, bicaralah Islam. Jangan menghina agama lain, jangan mencaci orang lain, jangan menjelek-jelekan orang lain. Kalau mau ceramah, ceramahlah yang bagus, dengan akal pikiran sehat, hati yang jernih, ucapan yang mulus, punya akhlak yang akhlakul karimah. Itu kalau mau jadi ustaz. Mulai detik ini jangan kau ulangi lagi. Itu yang ngebom jangan kau ulangi lagi. Neraka kamu. Bukannya masuk surga, neraka. Katanya orang Islam tuh berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Apa artinya itu? Kepinginnya orang Islam tuh mati yang husnul khotimah. Saya mau tanya, kalau bisa jawab, ustadz yang mana? Mati bunuh diri itu hukumnya apa? Bisa enggak kamu jawab? Ayo kira-kira mikir. Ucapan hati harus bersih. Baru paham kau mengaji sama aku? Aku mengaji tanpa kitab, sedangkan aku mondok tidak pernah.
sekolah tamatan SD. Sudah paham? Yang ngebom masih ngebom lagi, masih mati bunuh diri, pingin mati bunuh diri, itu masuk neraka. Hukumnya apa kalau orang Islam mati bunuh diri? Dosa, hukumnya tidak masuk surga, neraka. Sudah paham? Kalau mau jadi presiden, apa kata saya tadi? Silakan bersaing yang bagus, ngomong yang bagus, jangan menjelek-jelekan orang lain. Perbaikilah kata-katamu, perbaikilah hatimu, sehatkanlah pikiranmu supaya sehat. Jangan memenjarakan orang lain. Oke? Bagi itu yang suka demo, nah, saya ingatkan, apa ndak ada kerjaan lain? Digaji berapa kamu? Dapat nasi bungkus ya? Tahu saya. Itu yang mobil yang pakai speaker itu memang disewa, ada sewanya itu. Yang demo-demo digaji. Semua pemerintah Indonesia ini tahu, aparat Indonesia ini tahu. Kami cuma santai. Silakan demo, ayo. Yang biasanya mencaci maki Bapak Presiden Jokowi, dikatakan Jokodok, orang Islam, kok maki-maki presiden, menjelekan orang, kok Jokodok diganti dengan kodok. Nah, itu menyalahi aturan, itu dosa kamu. Katanya ceramah, tapi mencaci maki orang lain, presiden lagi yang dicaci maki, memfitnah orang, memfitnah presiden BKI, apalah. Ayo kau sekarang kalau kau berani, yang suka mencaci maki, ayo silakan kalau berani sekarang. Dibikinkan undang-undang, rasai loh. Ayo kalau berani, demo semaumu, tiap hari demo enggak apa-apa. Habiskan. Yang tukang untuk donatur untuk membayari demo, silahkan. Kalau kamu berani menghina lagi, sudah dibikin undang-undang bro. Pikiran cerdas, pikiran harus sehat, ucapan harus lurus, bagus. Kalau mau ceramah-ceramahlah yang bagus dengan versi agamamu sendiri. Sudah paham ya? Udah begitu aja pesan saya. Ingat-ingat, mau jadi presiden yang bagus, nyalonkan presiden yang bagus, jangan memenjarakan orang lain bro, tidak boleh itu ya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.